Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusan di samping Mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari sampean Doa terbaik buat sampean semuanya. Semoga sampean dimanapun anda berada, iki selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu. Amin. Mbak-mbak, untuk mana-mana kegiatan sampean yang hari ini pulang ke rumah majikan setelah libur, tak temenin yuk dengan video terbaru ini. Atau mbak-mbak semuanya yang saat ini nggak libur nih, tak temeni dalam kerjaan sampean, entah itu posisinya sampean lagi masak ataupun lagi maem, tak temenin ya mbak. Ki ono cerita salah satu teman kita yang bekerja di negara Hong Kong. Jadi ceritane Mbak iki bekerja di negara Hong Kong dapat 4 bulan mbak. Jadi anak baru iki bekerja 4 bulan di Hong Kong jaga mbah wedok, jadi bobo lah. Nah, kegiatannya bobo iki sering banget kalau sore ki minta jalan-jalan ke taman. Jadi ki nggak jauh beda sama bobo-bobo sampean mbak, yang rata-rata pengennya jalan-jalan ke taman. Jadi wajar seringkali ngajak cecenya ini jalan-jalan ke taman. Tapi Mbak iki kalau diajak ke taman oleh Mbak iki nggak keliling mbak, nggak mengelilingi taman. Jadi Mbak iki menyuruh Mbak atau bobonya iki cuman di kursi, kemudian cuman menghadap satu arah saja. Sedangkan Mbak iki meninggalkan bobonya ini untuk ngobrol sesama teman-teman Mbak Indonesia lainnya. Jadi walaupun Mbak Eki masih 4 bulan di negara Hong Kong, dia itu sudah kenal beberapa teman yang jaga mbah-mbah juga. Jadi wajar kalau dia iki ketemu sama temen Mbak Indonesia, dia iki malah ngobrol sama temennya Mbak Indonesia, kemudian membiarkan Mbak kuwi untuk di kursi roda menghadap orang lain dan juga menghadap taman yang tetap sama. Sedangkan mau Mbak kuwi ke taman jalan-jalan mbak. Karena hal itu sering dilakukan oleh mbaknya yang mendiamkan bobonya di kursi roda tanpa diajak jalan-jalan, padahal pengennya mbak jalan-jalan. Alhasil bobo iki ngadu sama anaknya dia mbak yang ngambil PRT Indo iki. Mbak iki lapor lah kalau dia iki ke taman malah ditinggal ngobrol sama PRT-mu malah mendiamkan aku di kursi dan dia ikui mlengoa. Kok jike gingke dong bang yawa. Jadi karena sering sekali dilaporin perihal ini, akhirnya bose kui ngamuk mbak. Selain ngamuk, dia juga melakukan pemutusan kontrak kerja terhadap Mbak Indo ini. Iki 4 bulan mbak dia diputus kontrak, perkara nih dia ngobrol sama teman-temannya di taman. Mbak iki proses di majikan baru, karena majikan pertama tadi jaga mbah ternyata dia sudah diputus kontrak secara interminit. Dia pulang ke Indo, kemudian proses majikan baru, tetapi setelah ditunggu-tunggu visanya nggak turun-turun mbak. Nah setelah visanya nggak turun-turun, akhirnya si pihak agensi iki menanyakan sama pihak imigrasi iki lo CC iki kenapa kok visanya nggak turun-turun. Barulah agensi ini mendapat laporan kalau majikan yang lama iku memberikan rekod buruk sama Mbak E. Jadi selain pemutusan kontrak kerja secara interminit, ternyata Mbak E juga direkod buruk oleh majikane. Pertama adalah ternyata tidak hanya membiarkan Mbak E kui diem di kursi, padahal posisinya mereka lagi jalan-jalan ke taman. Mbak E kui ngobrol sama temen nih, membiarkan Mbak E kui di situ. Ini yang pertama mbak. Dan yang kedua,
Sama ngerti nggak posisi ini hampir sama. Mbak Eku ternyata di taman nggak hanya ngobrol tapi juga main tiktokan. Jadi selain ngobrol dia ikut tiktok-tiktokan sendiri. Alhasil karena tiktokan sendiri, main HP sendiri, ngobrol sama temen. Alhasil iki dilaporkan ke imigrasi dan majikan kui menginterminate, ya akhirnya visanya nggak turun, Mbak. Nah, di dalam kasus iki menurut sampean bagaimana? Mungkin ada yang bilang nggak percaya nih kalau perkara seperti ini, masa sampai membuat kita iki nggak bisa mencari majikan lagi atau kena blacklist biasanya setahun. Lek sampean rasok parah nih sekitar 2 tahun. Sampean percaya nggak kasus seperti ini? Oke, kalau seandainya sampean percaya, silakan beri alasannya. Mungkin ada nih di antara sampean semuanya yang memiliki kasus yang sama, atau mungkin sampean nggak percaya juga silakan komen. Walaupun direkod buruk oleh majikannya, ternyata tetap turun visa. Kasus yang kedua, Mbak. Jadi ceritane ada salah satu temennya kita iki yang bekerja di negara Hong Kong, dan iki baru bekerja, Mbak, dapat 1 bulan kurang 2 hari. Mbak iki mengeluhkan situasi dia bekerja, salah satunya majikan yang suka marah-marah dan kekurangan maaf, Mbak. Jadi dia tuh hanya mendapatkan makanan yang dikit banget karena terlalu sedikit. Apalagi kerjaan dia iki sampai jaga anak 3, secara otomatis Mbak Iki mengeluh juga. Nah, yang paling parah selama dia bekerja 1 bulan, hampir 1 bulan ya, Iki tidak dapat libur sama sekali, tidak diberi main HP. Jadi walaupun udah selesai kerja, senggang, tidak diperbolehkan main HP. Bahkan ketika malam hari Mbak Iki mau ke toilet, Iki majikan malah marah-marah, Mbak, karena dianggap mengganggu tidurnya mereka. Sama ngerti dewe kan, ketika ada orang yang masuk di toilet kemudian ngeplas flash jungsoi. Nah, itu kan ada suaranya ya, dan ketika ada suaranya itu dianggap mengganggu, dan Mbak Ekui setiap malam ke toilet pasti dimarahi oleh majikannya setelah selesai. Terus Dieki sudah melaporkan perihal ini ke agensi, tetapi agensi malah tidak menjawab teleponnya Mbak E. Jadi Mbak Eki SMS, malam telepon, tapi tetap aja tidak dijawab oleh agensi ini. Dia Eki mau mencurhatkan situasi dia, Mbak. Jadi Mbak Eki sampai tertekan di dalam kondisi ini. Pernah juga ketika diajak ke restoran, Iki 3-tiganya anakku dapat makanan, sedangkan mbaknya Iki tidak dapat makanan apapun. Jadi tidak dibelikan makanan oleh majikane. Nah, di dalam kasus ini bagaimana sih Kak dalam menangani? Jadi gini kan kawan, yang saya tanyakan buat kawan-kawan semua yang baru bekerja di negara Hong Kong, coba sampai bisa bahasa enggak? Kalau sampai nggak bisa Kantonis, minimal bisa bahasa Inggris enggak? Jadi kalau sampean bisa bahasa, sampean harus minta sama majikan. Nah, contoh seperti Mbak E ini kan baru bekerja, pengennya memutuskan kontrak kerja karena kondisinya dia seperti ini. Apa bedanya ketika sampean meminta hak-hak sampean? Kalaupun nanti diusir di intermediate itu sudah menjadi risiko, karena sejak awal sampean sudah tidak kuat kondisi kerja di situ. Jadi penting banget yang namanya bahasa, kemudian meminta sama majikan. Contoh makan Anda kurang, tadi minta. Contoh sampean kalau malam-malam pergi ke toilet tidak diperbolehkan, malah marah-marah, sampean harus bisa menjawab. Dan ketika sampean tidak dikasih libur, sampean harus bisa menjawab. Libur 1 minggu sekali kuwi HECC, sekalipun dia baru datang dari Indo, 1 minggu dapat 1 kali libur. Jadi kalau sampean bisa bahasa, sampean bisa minta. Nanti kalau majikan malah marah, sampean bisa melaporkan perihal ini ke imigrasi. Jadi bagi mbak-mbak yang tadi dicurhatin sama Mbak E yang baru datang dari Hong Kong,
Jadi berikan saran kalau sampean ini bisa membantu memperkarakan majikan ini dengan cara menulis kondisi Mbak E kemudian dikirim ke imigrasi. Jadi kalau ada kasus-kasus yang lainnya, mbak-mbak semuanya nih yang udah lama kerja di negara Hong Kong, kalau dicurhati kasus seperti ini, maka tanyakan sama Mbak E, sampean iso bahasa enggak? Kalau sampean bisa bahasa, sampean tuntutan. Kalaupun seandainya sampean nuntut sama majikan, lawan majikan, kemudian akhirnya sampean di interminate, iku wis menjadi resiko. Tapi setidaknya dengan cara melawan, menuntut, sampean kuwi dianggap berani dan sampean kuwi siap nombak kerjaan yang negara orang. Tapi kalau sampean cuman mengeluh, ya akhirnya malah memperburuk kondisi sampean sendiri. Jadi penting sekali namanya bahasa. Kalau sampean sudah pintar bahasa dan kemudian sampean bisa meminta bantuan mbak-mbak yang udah lama kerja di Hong Kong untuk melaporkan kondisi sampean ke imigrasi. Nanti imigrasi dalam 1 minggu kui akan memberikan surat kepada majikan Anda. Kalaupun nanti majikan Anda tiba-tiba menginterminate sampean memutuskan kontrak kerja, kan sampean yang minta tidak kuat dan mau ganti majikan atau memutuskan kontrak kerja, kan ya udah itu resikonya. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.